Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Di video yang ketiga ini insyaallah ta'ala kami akan berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperdengarkan hadis di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada kitab yang sangat populer ya, namun sebagian kaum muslimin jarang mungkin mendengarkannya karena dia tidak mempelajari agama mereka, atau di kalangan penuntut ilmu yang haus dan rela ya menginfakkan usianya di jalan Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar kitab ini. Buah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau populernya kitab Bulughul Maram ya, min adillatil ahkam. Di video kedua telah kita sebutkan, dan di video pertama ini biografinya, video kedua yang telah kita upload itu ya, pembelajaran ini untuk memperdengarkan kepada diri kita sendiri, dari anak pribadi, merojak kembali, dan untuk teman-teman sekalian, hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di pembahasan Islam agama kita ini bukan hanya membahas rukun Islam, rukun iman, ada juga pembahasan yang lainnya seputar adab yang paling ditekankan juga ya, sampai Nabi SAW bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak ya, di antara tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, memperkenalkan Islam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan adab-adab yang santun penuh dengan tata krama. Oleh karenanya kita akan membaca atau melanjutkan memperdengarkan pada pribadi ana, murojaah, dan kepada teman-teman sekalian hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab yang merujuk kepada kitab Bulughul Maram dan sudah diterjemahkan dan masuk kepada subtema Kitabul Jami' ya, mencakup adab akan dibahas dalamnya, kemudian ada qanaah, pembahasan qanaah, ada waro, kemudian ada juga silaturahim ya, kemudian akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang jelek ya, anjuran untuk mengerjakan akhlak yang baik, dan larangan atau bahkan ya peringatan agar tidak menerjang akhlak-akhlak yang buruk, dan 6 bab yang telah disebutkan yang kita paparkan di video yang kedua. Di video yang ketiga insyaallah taala kita akan membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat, sama periwayat hadisnya juga dalam video yang kedua. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, berkata, sahabat ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang paling di bawah keadaannya di antara kalian. Dan insyaallah kita akan jelaskan nanti maksudnya. Wala tanduru, dan janganlah kalian melihat orang ya, atau saudara kalian atau kaum muslimin, orang-orang di sekitar kalian yang di atas keadaannya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Agar fahuwa ajdaru, fahuwa ahaq, dan itu lebih benar, sudut pandang yang benar, pandangan yang benar, dan itu adalah pandangan yang paling layak untuk kita realisasikan, agar kalian tidak meremehkan ya, tidak mengkufuri, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, penjelasan singkat dari hadis sebelum kita menyebutkan faedah-faedahnya. Yang pertama kita sebutkan secara umum tadi, riwayat hadis ini adalah sahabat yang sangat mulia, yang paling banyak riwayat hadisnya ya, adalah sahabat Abu Hurairah yang populer dengan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya bagaimana kegigihannya di dalam mendengarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan stafet ya, hadis-hadis tersebut disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, memperdengarkan kepada sahabatnya. Inilah wejangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat dari kebahagiaan. Berkata, dia menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, ini sebuah wejangan yang sangat penting kita praktekkan di khususnya di akhir zaman ini. Lihatlah orang yang keadaannya itu lebih di bawah di antara kalian. Di sekitar kita, dari kerabat kita, tetangga kita, ada keadaannya lebih susah dibandingkan kita. Keadaan dari apa? Ya, entah dari hartanya, tampilan fisiknya, keadaan tempat tinggalnya, keadaan kendaraannya, ya, keadaan pakaian yang dia ya pakai di setiap harinya. Lihatlah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyaksikan. Ya, kemudian akan disebutkan nanti apa faedah kenapa kita disuruh melihat ya orang-orang yang lebih di bawah keadaannya dibandingkan kita, dari keadaan fisiknya, hartanya, keadaan rumahnya, pakaiannya, ya tampilan fisik dan lain-lainnya. Kemudian wala tandu, dan Nabi SAW melarang, dan jangan kalian melihat orang yang keadaannya lebih di atas dibandingkan kalian. Ya, orang yang lebih cakep di antara kalian dari fisiknya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi saudara kita itu cakep, cantik, lebih kaya, lebih mapan, ya, pekerjaannya lebih mapan dan lain-lainnya. Ya. Kenapa? Fahuwa ajdar. Karena sudut pandang, ya, kalau kita menempatkan pada tempatnya pandangan kita melihat orang yang lebih di bawah levelnya dan tidak boleh atau ada larangan melihat orang yang lebih di atas, fahuwa ajdar. Karena itu yang lebih benar dari sudut pandang yang benar, lebih layak dan lebih pantas untuk dilakukan seorang mukmin. Allah tasdaru, ya, agar kalian, kenapa, dan itu kenapa dikatakan sudut pandang yang benar, kata Nabi SAW, agar kalian tidak meremehkan, menganggap atau menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Hadis ini diuraikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, ya. Jadi penjelasan ini kita rangkum atau ana rangkum di videonya dari syarah dari kitab ini Bulughul Maram, ya, Syekh Al-Bassam, ya. Nama kitabnya adalah Tadul Ahkam, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syekh Al-Bassam menyebutkan faedah-faedahnya. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat keadaan orang yang di bawah keadaan kita, dan tidak boleh memandang keadaan orang yang lebih di atas dibandingkan kita. Nanti akan ada pengecualiannya juga. Kapan kita boleh melihat orang yang lebih di atas levelnya dibandingkan kita? Tapi akan disebutkan para ahli ilmi. Beliau menyebutkan, Syekh Al-Bassam menyebutkan faedah yang pertama, at-tuma'ninatu al-qalbiyah la tahsul illa bi husnin nadhar. Ya. Ketenangan hati. Tenang hati, sakan, dia akan tenang, tidak akan tercapai, tidak akan diperoleh atau la tuhsulu illa bi husnin nadhar, kecuali dengan baiknya pandangan seseorang. Kalau sudut pandangnya benar, cara memandangnya itu benar, maka tenang hatinya. Ya. Orang yang suudzon itu akan gelisah hatinya, persangkaan buruk terus, negative thinking itu tidak akan tenang hatinya. Adapun pandangannya benar, menempatkan pandangan, nikmat pandangan ini pada tempatnya yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan rambu-rambu yang telah disebutkan Nabi, maka akan tenang hatinya, kata Syekh Al-Bassam. Kemudian wal qanaatu bima qassamallahu lil abdi, dan dia akan merasa qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi akan ada ketenangan dalam hatinya, tumaknina, ketenangan, kemudian akan ada rasa qanaah pada dirinya sendiri. Kemudian itu ringkasnya saya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini yang kita bisa dapatkan faedahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu ila tariqil qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah membimbing umatnya. Jadi ini kita di antara umatnya dibimbing menuju jalan qanaah, untuk merasa cukup apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Keadaan pada tahun itu, pada bulan itu, pada hari itu, pada menit detik itu yang kita dapatkan setelah ikhtiar mencari yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutan selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin mengikuti bimbingan dari beliau, petunjuk beliau, adalah kita akan memperoleh qanaah. Bagaimanapun keadaan kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala akan membalas jika seorang itu bersyukur dan qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, ya, menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan tambahan nikmatnya, ya. Jika kalian mengkufurinya, tidak bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Kemudian faedah yang ketiga yang kita bisa petik dari hadis ini, ya, yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, ada pengecualian. Bolehnya seseorang memandang keadaan saudaranya atau orang di sekitarnya yang di atas level mereka, di atas level keadaan mereka. Bagaimana keadaannya? Amma nadru fit ta'ati wal qurubat. Adapun memandang, ya, sudut pandang orang itu melihat seseorang itu di dalam ketaatannya,
dan kurubatnya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ketaatannya lebih banyak. Dia lebih soleh dibandingkan kita. Lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajibannya, menjalankan sunnahnya, ya. Penampilannya sudah dirubah, ya. Bukan tampilan-tampilan orang jalanan lagi, namun dia menunjukkan bahwasanya dia sudah hijrah, berubah. Ya. Bukan karena gelar-gelarnya dan lain-lainnya. Fayam bagi ayam duro ilaman huwa a'lamin. Adapun orang yang lebih taat, orang soleh dibandingkan kita, kan kita punya teman komunitas yang lebih soleh dibandingkan kita. Sering kita tanya, diskusi tentang permasalahan agama kepada teman kita tersebut, maka selayaknya seorang hamba tersebut, ya, seorang muslim tersebut melihat orang yang lebih soleh dibandingkan dia, gipto, dia boleh, bahkan dibolehkan untuk dia dengki, hasad, iri kepada dia. Dan itu hasad atau bahasa Arabnya adalah gipto, hasad atau dengki yang dibolehkan dalam Islam, untuk mengikuti jejaknya, untuk mendekati levelnya tersebut. Karena secara zahirnya kita bisa menilai dia lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah dengan secara zahirnya. Orang menyanjungnya, orang mengatakan dia soleh. Semua kaum muslimin yang ada di sekitar kita, dia menyaksikannya, dia melakukan ketaatan, selain infak, zakat, santun, akhlaknya baik, ya, tutur kata yang kepada orang tuanya sangat baik dan lain-lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi telah dipersiapkan orang-orang yang bertakwa. Kita dituntut untuk bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin seorang hamba tersebut yang lemah keimanannya, sering mengeluh susahnya untuk istiqomah dan lain-lainnya, kecuali dia betul-betul menempatkan sudut pandang yang benar, meminta kepada Allah agar dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya, orang yang soleh di sekitarnya, ada ustadz pembimbingnya di sekitarnya, kemudian ada orang soleh di antara teman-teman kajiannya, agar dia istiqomah untuk, ya, menghadiri majelis ilmu dan minta nasihat ketika dia lagi futur. Nah, bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia mencari surga Allah juga, luasnya banyakkan lagi, dan bumi dipersiapkan orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera, ya, mendekati orang-orang tersebut, ya, bahkan kalau bisa mengikuti jejak-jejak orang soleh, orang yang lebih di atas keadaan level ketaatannya dengan ketakwaannya serta kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas mereka adalah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Melihat temannya mengerjakan sunnah, dia lebih, ya, bahkan dia bisa mendahului mengerjakan sunnah tersebut dibandingkan saudara-saudara orang-orang yang di sekitarnya. Dia lebih mendahului mengerjakan amal-amal ketaatan, ya. Apalagi sudah terlintas dalam hatinya, apa sulitnya dia untuk mengerjakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah Al-Mutaffifin ayat 36, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini perintah, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersegera, dan di dalam perkara tersebut maka hendaklah orang yang berlomba-lomba dalam mencari kebaikan tersebut, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam menempuh kebaikan atau melihat orang yang lebih soleh di antara kita, maka jangan sampai tidak ada rasa iri dalam hati kita. Rasa iri disertai dengan usaha, ikhtiar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dianugerahi, agar dianugerahi semisal dia atau yang lebih dekat dengan dia. Dan jangan lepas teman-teman yang lebih taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan sahabat-sahabat, teman-teman yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menasihati kita jika ada kekeliruan pada diri kita, dan senantiasa mengingatkan kita jika ada pelanggaran-pelanggaran agama pada diri kita. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang kesimpulannya, kita bacakan hadis yang disebutkan Nabi SAW beserta terjemahnya dari sahabat tadi Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat Abu Hurairah. Hadis yang kedua dalam Kitabul Jami' menyebutkan
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang levelnya itu lebih di bawah di antara kalian. Ya. Kemudian dan janganlah melihat orang yang lebih di atas levelnya keadaannya dibandingkan kalian, karena itu yang lebih layak dan itu lebih pantas. Ya, agar kalian tidak meremehkan, ya, menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat untuk pribadi ana dan keluarga ana dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.